PTK Universitas Haluleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini adalah kartu peserta saya. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman uji kinerja Angkatan 3 tahun 2020. Mohon doanya agar lancar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, Bu. Baik, Ibu share screen dulu ya. Sebelum dimulai pelajaran, Ibu pimpin berdoa untuk hari ini ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke materi dan selanjutnya, kita absen dulu. Nah, kalian klik buka Google Classroom-nya lalu klik absen dan isi daftar hadir. Nah, berikutnya Ibu ingin tanya ya, Muhammad Taufik. Muhammad Taufik bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu, bisa. Nah, oke. Baca kata motivasi berikut ya. Nah, coba silahkan Taufik. Masalah adalah ujian pendewasaan. Tidak ada alasan menyalahkan orang lain. Benahi diri sendiri dan jadilah pribadi yang dewasa. Nah, menurut Taufik ini artinya apa? Harus introspeksi diri, Bu. Betul ya, jadi jangan menyalahkan orang lain, betul. Ada lagi? Nah, yang sebelahnya ini ada satu lagi. Coba baca. Problem, analysis, solution. Ya, problem bahasa Indonesianya masalah. Ya, masalahnya lalu dianalisis lalu dianalisa lalu masalah, solusi. Iya. Mendapatkan solusi. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan suatu masalah, kita jangan menyalahkan orang lain, tapi introspeksi diri ya, bagus dari kata Taufik. Nah, berikutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa. Setiap pertemuan PPKN selalu menyanyi lagu nasional. Sudah siap? Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ada? Sudah, Bu. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung. Ini adalah lagu nasional yang menggambarkan semangat, ya, semangat. Berikutnya, nah, kita pretest dulu. Sebelum ke materi kita pretest dulu ya. Kalian buka grup WA grupnya, lalu klik ini. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Berikutnya, Ibu minta pendapat lagi dari siapa ini? Nah ya, yang belum komentar. Marcel, bisa dengar suara Ibu? Ya, Bu. Halo. Ini Marcel. Iya, Bu. Oke, komentari gambar berikut ya.
Menurut Marcel apa? Gimana? Ceritakan Marcel. Ya Ada Marcel? seorang anak sama ibu lagi membuang sampah ke sungai. Lalu? Lalu datang hujan, banjir. Tapi nyalahin pemerintah, tapi dia sendiri buang sampah ke sungai sembarangan sama anaknya, Bu. Begitu ya. Nah, materi kaitannya, materi hari ini ada kaitannya juga dengan gambar ini. Ya. Jadi ini masalah dan bagaimana penanganan masalah. Nah, materi hari ini adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, submateri kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, jadi ini penanganannya. Kalau minggu kemarin, coba yang minggu kemarin ada yang masih ingat? Coba, oleh siapa ya? Mana Tasya? Bisa dengar suara ibu? Iya, Ibu. Nah, coba masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin tentang apa? Yang minggu kemarin Ya. tentang hak dan kewajiban juga, Bu. Oh iya, yang meneliti sebuah kasus. Oh Iya. iya, kasus. Nah, ini waktu minggu kemarin itu kalian meneliti sebuah kasus, sekarang adalah cara menangani kasus tersebut, ya. Bagaimana agar caranya kasus tersebut tidak terjadi dan apabila sudah terjadi apa yang harus diselesaikan atau solusinya apa. Nah, baik, berikutnya Ibu akan sampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Karena model pembelajaran kita adalah model cooperative learning tipe STAD, maka kegiatan yang akan dilakukan hari ini sama dengan minggu kemarin, yaitu melakukan diskusi. Setiap kelompok membuka Google Classroom, lalu klik LKPD yang berisi materi, serta soal diskusi masing-masing kelompok. Melalui WA Group, masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang telah ditentukan, yaitu dengan menganalisis dan menelaah upaya pencegahan dan penanganan kasus. Lalu hasil diskusi dalam bentuk chat grup di screenshot lalu kirim ke WA grup utama. Nah, melalui Zoom setiap perwakilan kelompok melakukan presentasi. Bagaimana anak-anak sudah jelas? Mas. Oke. Berikutnya kompetensi dasar. Yaitu nah, kita di sini ya, 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Nah, ada 3 ya yang kalian akan pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, menganalisis upaya pemerintah dalam pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Yang kedua, menelaah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Yang terakhir, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, kasus pelanggaran hak warga negara dengan benar, jujur, teliti, dan tanggung jawab. Materi yang akan Ibu sampaikan ini yang pertama adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikutnya, nah apa itu pencegahannya apa saja? Yang pertama itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Nah, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis wajib dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka penegakan hukum. Nah, ini arti dari supremasi hukum. Nah, cara mencegah yang kedua apa? Yaitu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Apakah ada kasus sekarang yang tertangkap oleh KPK? Ada yang tahu? Menteri Perikanan, Bu. Apa? Menteri Perikanan, Bu, yang baru. Tentang ekspor lobster Yang itu kan. ekspor lobster, bibit lobster. Oh iya, bagus sekali ya kalian up to date ya. Up to date. Bagus ya, kita harus terus tahu bagaimana perkembangan negara kita ini ya. Bagus ya. Berikutnya yang C, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Nah, pelayanan publik ini pemerintah kadang-kadang kan sudah lama ya. Nah, ini harus ditingkatkan lagi kualitasnya demi rakyat yang membutuhkan ya, agar tidak berbelit-belit. Biasanya kalau mengurus surat-surat itu suka lama ya. Di sini harus ditingkatkan kualitas pelayanannya. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya, pencegahan yang kelima, yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, sekolah, perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Nah, coba di sini kalian itu sudah berusaha mencegah dari terjadinya pelanggaran hak dan kewajibannya. Itu apa cara mencegahnya? Salah satunya yaitu dengan sekolah, belajar PPKN, betul ya. Terus ini ada lagi nggak ya? Kalian ada yang mengikuti kegiatan keagamaan? Ada tidak? Ahmad. Terus ya, ini semuanya adalah untuk meningkatkan prinsip kesadaran bernegara, ya, sama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Berikutnya yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Contohnya apa lembaga keamanan dan pertahanan negara? Lembaga keamanan TNI, siapa? Bu. Polri. Polri. Pertahanan TNI, negara Bu. siapa? TNI. Betul sekali ya. TNI, Bu. Betul. TNI, Bu. Ya, jadi harus profesional ya, jangan melihat ini mah keluarga, ini mah keluarga jadi hukumnya tidak ditegakkan, ini salah ya. Harus profesionalisme, mau dia pejabat atau bukan, hukum tetap harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Berikutnya yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, kita harus saling menghormati ya perbedaan pendapat. Nah, ini juga bisa mencegah terjadinya pelanggaran. Tadi itu kan sudah ya pencegahan. Nah, bagaimana kalau kasusnya sudah terjadi? Apa yang harus dilakukan kalau kasus pelanggarannya sudah terjadi? Apa yang harus dilakukan? Nah, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Seperti berikut, yaitu kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan juga tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Ya, siapa di sini yang pernah melanggar peraturan lalu lintas? Nah, pernah. Ugi. Nah, Bu. Ugi. Coba apa pelanggarannya apa? Ketilang, Bu. Nerobos Tidak lampu pakai merah. helm, Bu. Lalu apa yang dilakukan oleh polisi? Menilangnya, Bu. Ya, dikasih surat tilang. Setelah dikasih surat tilang Sama apa? STNK-nya ditahan. Oh iya. Apanya yang ditahan? Diambil, Bu. STNK-nya, Bu. STNK-nya. Lalu proses berikutnya apa? Langsung sidang, Diambil, Bu. Bu. Di sidang. Sidangan. Sidangnya di mana? Di pengadilan, Bu. Di pengadilan. Iya. Itu suatu pengalaman bahwa kalian sudah melanggar salah satu pelanggaran hak dan atau kewajiban. Kira itu pelanggaran hak atau kewajiban? Hak, Bu. Hak.
Coba mematuhi peraturan lalu Kewajiban, Bu. lintas. Kewajiban berlalu lintas. Betul, Kewajiban, berarti Bu. Kewajiban, Bu. betul. Jadi kalian sudah melanggar pelanggaran Kewajiban. kewajiban ya. Jadi Ya. ditangani oleh polisi. Polisi. Berikutnya yang kedua, TNI atau Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Nah, gerakan separatisme ini apa? Ada yang tahu? Anarkis, Bu. Ya, separatisme ini adalah ingin memisahkan dari negara Indonesia, ingin mendirikan negara di atas negara Indonesia. Misalnya gerakan di Aceh apa namanya? Aceh Merdeka, Bu. Betul. OPM. Nah, OPM di Papua. Papua. Nah, itu adalah nama-nama gerakan separatisme yang akan ditangani oleh TNI. Ya, itu. Berikutnya yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Seperti yang tadi, kasus apa tadi? Yang korupsi? Ekspor lobster, Bu. Ekspor lobster, ya. Nanti siapa yang ditangkap? Menteri Perikanannya. Siapa Oh, Gigi? Ugi, lagi. Oh, mungkin dia Menteri Perikanan, Bu. terlibat korupsi, maka harus diproses hukum, tidak melihat dia punya jabatan di pemerintahan ya. Jawab. Ya, punya jabatan di pemerintahan ataupun sekalipun presiden, kalau melanggar hukum harus ditindak secara adil. Nah, terakhir, yang keempat adalah lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lembaga peradilan ini macam-macam. Ada peradilan umum, negeri, agama, dan tata usaha negara. Oke, berikutnya. Nah, coba Ibu ingin tanya siapa ya? Mana Syaugi? Saya, Bu. Ya, coba Syaugi baca. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab. Sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, jadi upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warganya. Apa? Yaitu warganya taat peraturan atau taat hukum. Nah, kegiatan berikutnya adalah, nah kita langsung ke diskusi kelompok. Nah, ini sama dengan minggu kemarin. Diskusi kelompok ya, ini kelompoknya ada 7. Berikutnya, ini tugasnya. Perwakilan, Bu. Ya, perwakilan. Nanti yang presentasi itu perwakilan ya. Yang tadi yang sudah ditentukan oleh kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sekarang kalian diskusi di grup WA-nya masing-masing dengan mendiskusikan materi ini. Nah, kalau sudah selesai, silakan screenshot lalu kirim ke WA grup utama. Sudah paham?
mikrofonnya ya. Baik. Nah, oke, silahkan. Nah, anak-anak, kita masuk ke bagian presentasi. Silahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Saugi. Saya dari kelompok 1, Bu, PPKN. Saya akan mempresentasikan pendapat kalian tentang pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan keluarga. Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga ialah berperilaku baik kepada semua anggota keluarga. Menurut pendapat lainnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga seperti menaati nasihat orang tua, berperilaku baik kepada semua anggota keluarga, dan mengerjakan tugas rumah dengan baik. Menurut pendapat lainnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga yaitu tidak memaksakan kehendak kepada anak, orang tua, atau anggota keluarga, dan lainnya. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 2. Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan sekolah. Pencegahannya itu menjalankan seluruh kewajiban yang ada di sekolah dengan baik. Dengan cara 1. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik, 2. Mengerjakan ujian tanpa menyontek, 3. Membantu teman yang kesulitan dalam belajar, 4. Datang ke sekolah tepat waktu, 5. Menghormati seluruh warga sekolah, 6. Bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Berikutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan pencegahan hak dan kewajiban pada masyarakat. Pencegahan hak dan kewajiban pada masyarakat bisa kita lakukan dari hal yang terkecil. Contohnya menghargai pendapat masyarakat yang ada di tempat. Pencegahan kita harus bisa menjaga perasaan orang yang di sekitar kita. Contohnya dengan tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang melekat pada diri setiap orang dimanapun dan kapanpun ia berada. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Sementara kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan di masyarakat tempat kita tinggal pun kita memilih hak dan kewajiban yang melekat pada diri kita masing-masing. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau mempresentasikan upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat. Yaitu 1. Membina kerukunan dengan tetangga. 2. Membantu tetangga yang terkena musibah. 3. Tidak mengganggu ketenangan lingkungan. 4. Melaksanakan ronda. Dan terakhir, mentaati aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Sekian dari presentasi saya dari kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban negara di lingkungan sekolah adalah menurut kelompok kami seharusnya antara warga negara di lingkungan sekolah harus saling menghormati tanpa pandang bulu. Jadi ulah pilih di lingkungan sekolah saling menghargai dan menghormati, membantu jika salah satu teman sedang kesusahan, karena di lingkungan sekolah kita juga sama-sama manusia bersifat sosial. Jadi intinya harus saling menghargai dan menghormati, menasehati dalam kebenaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang contoh perilaku yang dapat ditampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, salah satu tindakan tersebut adalah mengawasi kinerja pemerintah. Karena jika kebijakan pemerintah dibuat tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang diterima rakyat, maka rakyat akan melakukan demo atau unjuk rasa sebagai bentuk pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban, dan juga sebagai bentuk ketidaksetujuan masyarakat akan keputusan pemerintah tersebut. Nah, yang kedua, upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan bangsa dan negara adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mungkin salah satunya itu dari sistem pajak dan sistem pencatatan kependudukan yang dirasa kurang maksimal dalam pengerjaannya. Ya, mungkin sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 7. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasi contoh perilaku yang dapat ditampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan keluarga. Menurut saya, dalam keluarga jangan sampai anak ke-1, anak ke-2, dan anak ke-3 atau anak keberapa dibeda-bedain. Harus saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga. 1. Menghormati adik atau kakak. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada keluarga. Cukup sekian presentasi dari Sultan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, lancar semuanya. Kelompok 1 sampai 7 bagus sekali semua presentasinya ya. Ibu sangat apresiasi sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke post test. Tadi sudah pretest, sekarang post test. Kalian buka WA grupnya, Ibu sudah kirim linknya ya. Silakan, Ibu beri waktu 5 menit. Oke? Ya, Bu. Baik anak-anak, prosesnya sudah selesai ya. Kita lihat ya hasilnya. Nah, ini coba kita lihat yang punya Ahmad. Tadi Ahmad pretestnya itu nilainya 60 ya, setelah belajar. Nah, setelah belajar nilainya meningkat menjadi 90 ya. Alhamdulillah. Coba dari Natasha dulu. Mana Natasha? Bisa dengar suara Ibu? Iya, Ibu. Nah, coba menurut Natasha itu kesimpulan materi hari ini apa? Kesimpulannya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi di lingkungan apa saja. Pelanggaran tersebut dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan di lingkungan bangsa dan negara.
Untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pelanggaran tersebut, maka ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Sudah? Bagus sekali ya. Nah, bagus sekali ya kesimpulannya. Nah, tadi Ibu tambahkan ya, kita bersama-sama menyimpulkan. Tadi sudah bagus, Ibu tambahkan. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab. ya, dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tadi juga sudah dikatakan oleh Tasya bahwa apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Nah, sekarang Ibu mau minta pendapat lagi. Saugi. Oke, Saugi, silahkan baca dan komentari ya. Yang Anda rasakan pada saat melanggar peraturan. Nah, ini Jika satu dulu. demikian, bagaimana solusinya? Coba Syaugi, satu dulu. apa yang Anda rasakan pada saat Syaugi melanggar peraturan? Apa yang dirasakan? Deg-degan. Merasa bersalah tidak? Ya, tapi merasa bersalah, Bu. Ya, betul. Itulah ya. Jadi kalau kita melanggar peraturan, itu pasti ada perasaan bersalah dalam hati kita itu. Nah, itu adalah perbuatan yang harus jangan dilakukan ya. Kita harus taat aturan. Ya, Bu. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana solusinya? Agar kita tidak merasa berdosa, apa yang harus kita lakukan? Peraturan. Betul. Intinya kita harus taat aturan. Materi pertemuan minggu depan yaitu hakikat pelindungan dan penegakan hukum. Materinya teknisnya sama dengan hari ini ya, kelompok lagi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Pelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih kepada anak-anak 12 TKJ atas partisipasinya ya. Ibu sangat bangga, Ibu sangat bahagia ya, senang sekali. Terima kasih semuanya. Pokoknya kelas Ya, Bu. hebat ya. Kompak. Hebat ya, good job. Baik, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik anak-anak, terima kasih ya, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, cuci tangan, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.